Indonesia jangan mau dibodohi masalah rokok. Pemerintah Indonesia jangan bunuh diri. Rokok itu halal dan penyumbang pajak negara terbesar, serta menjadi sponsor olahraga terkuat dan terpercaya. Mengapa disia-sia? Asap knalpot dan asap pabrik yang merusak lingkungan hidup, polusi udara di mana-mana, mengapa justru dipuja-puja? Ibaratnya gajah besar perusak lingkungan hidup hadir di pelupuk mata, namun tak terlihat. Sedangkan debu kecil nan suci untuk tayamum jauh di seberang lautan, mengapa tampak sangat berbahaya? Kira-kira lebih berbahaya mana antara asap rokok dengan asap knalpot kendaraan dan juga asap cerobong pabrik itu yang membumbung tinggi ke udara, ke angkasa, menyebar kemana-mana? Jujur saja, kami pribadi dari sejak sekolah, kemudian di pondok pesantren, bahkan setelah kami bekerja, memiliki penghasilan sendiri, kami tidak merokok. Namun setelah rokok disia-sia, justru kami belajar merokok. Mengapa? Karena ingin membuka cakrawala berpikir rakyat Indonesia dan terutama para pemegang kekuasaan pemerintahan Indonesia. Tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang mengharamkan rokok. Tidak ada. Karena semua daun dan tumbuhan adalah halal, kecuali jika berubah memabukkan atau beracun. Adapun dalil-dalil tentang pengharaman rokok, maka semuanya adalah dalil-dalil yang bersifat umum, seolah dipaksakan dalam pesanan bisnis begitu. Semisal Quran surat Al-Baqarah ayat yang 195, qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah. Dan berinfaklah oleh kalian di dalam jalannya Allah, dan janganlah menjatuhkan oleh kalian bi aydikum dengan sebab tangan-tangan kalian ilat tahlukati, kepada kehancuran. Padahal ayat ini berhubungan dengan infak atau sedekah di jalan Allah. Jika dalil ayat ini dipaksakan untuk mengharamkan rokok, maka lebih tepat lagi untuk mengharamkan asap cerobong pabrik. Itu kan lebih besar sekali, jebrul begitu, bul. Itu satu kampung, bahkan satu kecamatan. Polusi udara sangat membahayakan. Contoh lagi asap knalpot kendaraan dan asap bom peledak tambang batu bara dan tambang lain. Kalau ingin mengeruk batu bara itu nggak bisa manual, ya harus diledakkan pakai bom, duor begitu. Ada lagi yang berdalil bahwa rokok adalah termasuk barang khobaith, seolah-olah daun tembakau dan cengkeh adalah barang najis. Ini kan lucu sekali. Padahal tidak ada satupun daun yang najis. Mana ada daun yang najis? Sejak kapan ada daun termasuk barang najis? Apakah termasuk bawah kholdi begitu? Tidak ada satupun daun yang najis, nggak ada. Ya, jadi nggak ada daun itu yang khobaith. Semua daun itu suci. Ataukah karena asapnya itu najis? Kalau asap rokok itu najis, maka bagaimanakah dengan asap kendaraan dan asap pabrik? Seharusnya lebih najis dong. Kemudian ada lagi orang gila membuat hadis palsu, hadis bohong, hadis dusta, hadis maudhu, mengatakan bahwa rokok dari air kencingnya iblis dan setan. Na'udzubillah min dzalik. Hanya demi ingin mengharamkan rokok, mereka nekat berdusta dan berbohong mengatasnamakan Rasulullah SAW. Dan yang paling aneh serta mengherankan adalah pemerintah Indonesia yang ikut-ikutan termakan propaganda mereka. Padahal tujuan mereka sudah jelas, ingin menghancurkan pilar perekonomian Indonesia. Lah kok pemerintah Republik Indonesia ikut-ikutan melarang rokok?
Padahal rokok itu halalan thayyibah. Dan rokok juga termasuk salah satu penyumbang pajak negara yang terbesar, ingat itu. Bahkan hampir setiap olahraga di Indonesia disponsori oleh rokok. Kalau rokok dilarang tidak ada, bagaimana dengan bulu tangkis? Bagaimana dengan sepak bola dan yang lain-lain? Namun aneh, mengapa setiap bungkus rokok wajib ditulisi rokok membunuhmu dan yang lain-lain? Kan aneh kan? Apakah pemerintah Indonesia mau ikut-ikutan membunuh perekonomiannya sendiri? Coba dipikir mendalam dan direnungkan. Jika rokok dituduh sebagai salah satu penyebab penyakit yang berbahaya, ini kan tuduhan namanya, tuduhan dan tidak ada buktinya. Maka sadarlah bahwa kakek-kakek kita zaman dahulu para perokok berat. Bahkan lintingan rokoknya sangat besar dan panjang. Namun alhamdulillah mereka sehat-sehat dan berumur panjang. Jangan termakan propaganda Eropa dan Amerika yang ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Jika Anda tetap ngeyel misalnya bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan, maka detik ini pula saya ingin membuka cara berpikir Anda. Cara berpikir Anda semua. Karena saya pernah sekolah kimia. Jadi jangan dikira saya hanya baca kitab saja. Saya pernah sekolah kimia. Bandingkan dengan asap pabrik dan knalpot kendaraan. Ayo mari kita hitung-hitungan. Yang pertama, kita hitung-hitungan tentang zat-zat kimia berbahaya yang terkandung dalam emisi gas buang knalpot kendaraan. Ini knalpot kendaraan. Yang pertama akan keluar karbon monoksida. Karbon monoksida. Rumus kimianya CO. C itu karbon, O oksida. Karena satu maka disebut monooksida. Ini sangat berbahaya sekali. Ya kalau nggak percaya, ketik sajalah di Google. Sekarang ini zaman canggih. Bagi yang belum pernah sekolah kimia, ketik saja di Google. Ya bahayanya karbon monoksida. Nanti akan muncul. Kemudian yang kedua, benzena. Benzena rumus kimianya C6H6. Ini juga sangat berbahaya. Walaupun pada dasarnya ini adalah sebagai bahu. Seperti bahasa Indonesia benzena itu bensin. Benzena bensin. Nah, orang Indonesia nyebutnya bensin. Kemudian yang ketiga, timbal atau rumus kimianya Pb. Ini juga sangat berbahaya dalam lingkungan hidup, bukan hanya manusia. Tetapi bisa berbahaya untuk hewan-hewan darat, hewan-hewan air, untuk tanaman dan tumbuhan. Kemudian yang keempat, karbon dioksida atau CO2. Ini juga sangat berbahaya. Maka kalau tidak percaya buktikan, cari saja, ketik di mbah Google ya, ketik bahayanya karbon monoksida, bahayanya benzena, bahayanya timbal dan seterusnya lah. Kemudian yang keenam, nitrogen oksida. Rumus kimianya NO atau NOx. Yang keenam, hidrokarbon. Rumus kimianya Hc. Zat-zat kimia ini sangat berbahaya bagi lingkungan hidup. Bukan hanya berbahaya bagi manusia saja, tetapi juga sangat berbahaya bagi hewan darat dan air serta tanaman. Ini baru asap knalpot saja loh ya. Belum ditambah asap pabrik. Semuanya ini sangat membahayakan sistem pernafasan, sistem saraf, sistem pembuluh darah. Lah kok yang dipandang rokok, yang seharusnya dipandang ini asap knalpot dan asap pabrik, begitu loh ya. Jangan terbaliklah pikirannya ya. Wallahu taala a'lamu bishawab.